Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan belajar dari peristiwa bagaimana Yesus tampil di Galilea. Kita akan baca firman Tuhan malam hari ini dan kita akan belajar ada hikmat-hikmat dan pengertian-pengertian yang bisa kita pelajari bersama. Kita akan baca firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu, di dalam Matius 4 ayat 12 sampai ke 17 ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan daripada mereka diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ya, dari ayat ini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Yesus menyingkir ke Galilea karena Yohanes ditangkap ya. Dari ayat ini kita bisa pelajari bahwa ternyata Bapak Ibu, cara Tuhan memimpin kita bukan hanya lewat suara audible, bukan hanya lewat mimpi. Seperti Yusuf ya, bagaimana Yusuf dia dipimpin oleh Tuhan melalui mimpi. Atau Musa dipimpin oleh Tuhan melalui suara yang audible ya, atau mungkin penglihatan, atau dan segala macam cara ya. Malam hari ini kita akan melihat bahwa bagaimana Roh Kudus memimpin Yesus melalui suatu situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ya. Suatu sikon yang mungkin sudah tidak baik Bapak Ibu, karena kalau Yesus tetap berada di tempat tersebut dan tidak menyingkir ke Galilea, kemungkinan besar Yesus juga akan ditangkap ya. Seperti zamannya Yakub Bapak Ibu. Bagaimana waktu itu negeri Yakub dilanda kelaparan ya. Dan situasi sudah tidak memungkinkan bagi Yakub dan keluarganya tinggal di tempat tersebut. Akhirnya dia harus pergi ke Mesir. Karena di mana-mana waktu itu kelaparan terjadi dan hanya di Mesir di situ ada makanan yang berlimpah ruah ya. Dan banyak kita melihat di contoh-contoh Alkitab ya. Pada waktu Yusuf dipimpin membawa Yesus, dia harus pergi ke Mesir, dia harus pergi kemana, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk Yusuf tinggal di sana. Ya. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana Yesus pun harus pergi ke Galilea karena situasi dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan bagi dia untuk tinggal di tempat tersebut, karena tempat tersebut sudah tidak memungkinkan dia ada di sana ya. Ternyata Bapak Ibu, kita bisa pelajari dari peristiwa ini bahwa kadangkala Tuhan ingin memimpin kita ke suatu tempat yang baru, ke pintu yang baru, dengan cara menutup pintu yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mungkin sedang mencari pintu ya, mungkin di suatu gedung ada 10 pintu mungkin ya. 10 pintu dan yang terbuka itu cuma 1 pintu Bapak Ibu. Dan kita tidak tahu yang mana yang pintu yang terbuka tersebut. Apa yang kita lakukan ya? Kita akan berusaha mencoba membuka setiap pintu yang ada. Mana yang terbuka, mana yang tidak terkunci ya. Lah ini akan membuat kita menemukan mana pintu yang terbuka Bapak Ibu.
Demikian juga Tuhan, Bapak Ibu. Salah satu cara Tuhan untuk membimbing kita ke dalam jalannya, ke dalam kehendaknya, ke dalam rencananya, yaitu melalui situasi dan kondisi yang mungkin sudah tidak memungkinkan, yang mungkin itu tertutup, dan kita mau atau tidak mau harus menempuh jalan yang baru, menempuh pintu yang baru, menempuh perkara-perkara yang baru. Itu adalah salah satu cara Tuhan supaya kita tidak bergantung dengan pintu yang lama, cara yang lama, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena Bapak Ibu, kalau kita tetap memegang hal-hal yang lama dalam kehidupan kita, dan kita tetap berada di situ, Bapak Ibu, maka kita akan kehilangan kesempatan-kesempatan besar yang Tuhan sudah siapkan di jalan yang baru. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, "Aku akan membuat jalan yang baru di padang gurun," dikatakan ya di firman Tuhan. Jalan yang baru. Tetapi untuk menempuh jalan yang baru, menempuh perkara yang baru, kita harus berani meninggalkan perkara yang lama. Meninggalkan jalan yang lama. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Pada waktu pintu yang kita jalani saat ini sedang tertutup, jangan-jangan Bapak Ibu, Tuhan sedang mempersiapkan pintu yang baru, yang jauh lebih baik daripada pintu yang saat ini Bapak Ibu sedang ada. Ya. Jadi Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, kalau ada pintu yang tertutup Bapak Ibu, berarti Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu untuk mencari pintu yang terbuka. Ya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Bagaimana dia akhirnya berangkat ke Galilea, dan Bapak Ibu, kita akan melihat ternyata di Galilea ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus. Saya mau berkata malam hari ini kepada kita Bapak Ibu, saya tidak tahu situasi dan kondisi Bapak Ibu bagaimana ya. Situasi dan kondisi mungkin pekerjaan, mungkin di dalam hal, banyak hal lah Bapak Ibu, yang mungkin pintu-pintunya mungkin saat ini terasa tertutup dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya mau ceritakan sedikit kesaksian supaya kita lebih jelas ya. Dulu waktu saya di Bali Bapak Ibu, saya pernah bekerja ya. Dan pekerjaan itu Bapak Ibu luar biasa ya. Jamnya itu tidak teratur. Saya tidak perlu sebutkan nama perusahaannya Bapak Ibu. Tapi waktu itu saya sambil kuliah ya, sambil kuliah dan sambil bekerja. Jadi mengisi waktu kuliah pada waktu itu karena liburan ya toh. Masa-masa training kalau tidak salah ya. Saya sambil bekerja ya. Ternyata jam kerjanya itu tidak beraturan. Kadang masuk shift siang, kadang masuk shift malam, kadang tengah malam. Sampai saya itu tidak bisa pelayanan, sampai tidak bisa ke gereja, sampai waduh jam tidur saya, jam pelayanan saya kacau balau semua. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Kalau ini darimu Tuhan, biar Tuhan lanjutkan, kalau enggak, biar Tuhan tutup. Tetapi melalui situasi dan kondisi ini Bapak Ibu, tidak memungkinkan bagi saya untuk melanjutkan pekerjaan ini. Karena apa Bapak Ibu? Saya tidak bisa ibadah, saya tidak bisa pelayanan, saya tidak bisa ikut berbagai macam kegiatan yang ada di gereja waktu itu. Ya. Dan hati saya merasa tidak ada damai sejahtera. Akhirnya Bapak Ibu, saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan ternyata Tuhan memberikan pintu yang lebih baik yang dibukakan oleh Tuhan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa
pintu-pintu yang mungkin tertutup dalam kehidupan Bapak Ibu. Apakah mungkin Bapak Ibu saat ini sedang bekerja di suatu tempat, ya toh? Dan situasi dan kondisi bukan karena kesalahan kita ya. Jadi kalau karena kesalahan kita akhirnya semua kacau, itu salah kita. Tetapi kalau kita hidup benar, tetapi kok pintu rasanya tertutup, rasanya kok situasi dan kondisi sudah tidak memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan pekerjaan dan segala macam, Bapak Ibu. Lah ini mungkin Bapak Ibu ada pintu baru yang Tuhan akan buka pada waktu kita melepaskan pintu yang lama. Bapak Ibu, untuk menerima anggur yang baru, kita harus berani melepaskan apa yang lama. Untuk menjadi manusia baru, kita harus melepaskan manusia lama kita. Untuk kita melakukan sesuatu yang baru, kita harus berani melepaskan hal-hal yang lama dalam kehidupan kita. Persis seperti yang terjadi kepada para murid Tuhan Yesus. Bagaimana pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus adalah seorang nelayan. Ya, kita lihat Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain sebagainya. Mereka adalah nelayan. Dan tiba-tiba di dalam jalan mereka yang lama, Bapak Ibu, mereka adalah seorang nelayan. Mereka masih melakukan pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Tetapi tiba-tiba, Bapak Ibu, Tuhan memanggil mereka. Ya, memanggil mereka, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ya. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan pekerjaan mereka yang lama untuk mengikuti pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka, yaitu menjadi penjala manusia, Bapak Ibu. Itu yang terjadi juga kepada Elisa pada waktu dia dipanggil oleh Elia. Akhirnya dia meninggalkan yang lama untuk mengikuti Elia ke dalam jalan yang baru. Apa yang saya mau katakan, Bapak Ibu, malam hari ini? Mungkin situasi dan kondisi dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini mungkin tidak memungkinkan. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu harus pindah keluar kota, atau mungkin situasi dan kondisi sudah tidak memungkinkan untuk Bapak Ibu bekerja di suatu tempat, atau situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk Bapak Ibu tetap tinggal di suatu rumah, ya. Mungkin Bapak Ibu, Tuhan sedang memimpin kita untuk menerima hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Ya. Hal-hal yang jauh lebih indah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita pelajari bangsa Israel, Bapak Ibu, mereka itu dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan berikutnya. Perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, Bapak Ibu ya. Kalau kita pelajari, mereka mengikuti tiang awan dan tiang api. Ada waktunya mereka singgah. Ada waktunya mereka berjalan. Dan mereka melalui persinggahan demi persinggahan, Bapak Ibu, mengikuti tiang awan dan tiang api. Ada waktunya untuk tinggal, ada waktunya untuk pergi. Ada waktunya melepaskan yang lama untuk melakukan sesuatu yang baru. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Kita mengikuti saja kemana Tuhan memimpin kita. Tiang awan dan tiang api itu kita ikuti. Maunya Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kalau kita mengikuti ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena kalau kita tetap tinggal di tempat yang lama, kita akan kehilangan kairos-kairos Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ini ayat pertama, Bapak Ibu. Jadi setelah Yesus mendengar
bahwa Yohanes ditangkap, dia pindah ke Galilea. Ya, kita akan melihat ya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan bisa memakai situasi dan kondisi untuk membuat kita beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari sesuatu yang lama ke hal yang baru. Ya, itu salah satu pimpinan Tuhan. Ya, kita akan melihat selanjutnya. Ya, di ayat 13 dikatakan, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, jadi dia pindah ke Galilea, meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu, kita juga harus jelas kemana Tuhan memimpin langkah kita. Ya. Jadi untuk meninggalkan tempat yang lama ke tempat yang baru, ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan, tetapi kita juga harus dapat konfirmasi dari Tuhan kemana kita akan pergi, Bapak Ibu. Dan Tuhan itu biasanya memimpinnya tidak secara penuh, tidak keseluruhan, tapi step by step. Ya, seperti Tuhan memimpin Abraham. Ya, bagaimana Abraham harus pindah dari Haran, rumah keluarganya, dia pindah ke suatu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan step by step. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Abraham tidak pindah dari rumah keluarganya, kemungkinan Abraham tidak akan menjadi bapak orang beriman. Ya, karena dia akan tetap ditinggal di keluarganya yang tidak takut akan Tuhan. Mungkin ya, Abraham tidak akan melewati journey, melewati pengalaman dia dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, penyertaan dengan Tuhan, janji-janji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk ikut dalam rencana Tuhan, di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, kita perlu keberanian untuk melangkah kepada hal-hal yang baru mungkin, yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, kalau kita melihat bangsa Israel dijajah di Mesir berapa ratus tahun, Bapak Ibu. Kalau bangsa Israel tetap di Mesir, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka jadi budak, mereka dijajah, mereka mungkin mengalami penderitaan yang tidak ada habisnya. Tetapi ada waktunya Tuhan harus memindahkan dia dari Mesir ke tanah perjanjian Tuhan. Dan mereka harus berani melangkah keluar dari Mesir untuk menerima nubuatan-nubuatan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan bangsa Israel. Tahukah Bapak Ibu? Kadangkala Tuhan pakai situasi dan kondisi supaya kita ini berani bergerak, melangkah dan melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Ya. Bangsa Israel kalau dia tidak berani bergerak, Bapak Ibu, dia akan selamanya jadi budak. Kadang-kadang Tuhan itu memakai situasi dan kondisi untuk membuat kita berani melakukan hal-hal yang baru, melakukan perkara-perkara yang baru. Dan apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Yesus tinggal ya di daerah Naftali, ya, seberang sungai Yordan, supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya. Ternyata Bapak Ibu, kenapa Yesus harus pindah dari Nazaret dan pergi ke Kapernaum? Bukan hanya karena situasi dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan, tetapi karena untuk menggenapi nubuatan Tuhan melalui Nabi
Yesaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, Tuhan punya nubuatan pribadi dalam kehidupan kita. Ya, nubuatan-nubuatan pribadi, kerinduan hati Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi rencana Tuhan, nubuatan Tuhan dalam kehidupan kita hanya akan tergenapi apabila kita berani melangkah mengikuti jalur yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Kalau bangsa Israel tidak berani keluar dari tanah Mesir, mereka tidak akan melihat nubuatan itu digenapi dalam kehidupan mereka. Bahkan hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Yang lain mereka tidak menikmati tanah perjanjian karena mereka tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ya. Kita harus berani melangkah, melakukan hal-hal yang baru sesuai dengan pimpinan Tuhan apabila kita rindu Tuhan menggenapi nubuatan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu apa. Mungkin Tuhan sudah memberikan nubuatan-nubuatan dalam hidup kita, baik yang mungkin kita terima secara pribadi maupun nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau kita tidak berani melangkah keluar, nubuatan itu mungkin bisa saja tidak tergenapi dalam hidup kita. Yusuf menerima nubuatan dari Tuhan. Waktu dia di rumah papanya, Yakub. Dia akan menjadi pemimpin besar. Ya, tetapi apa yang terjadi? Yusuf harus keluar dari rumah papanya, mengalami proses kehidupan dari satu tahap ke tahap yang lainnya, dan akhirnya menjadi pemimpin Mesir, Bapak Ibu. Kita harus berani melakukan sesuatu yang baru, berani meninggalkan hal-hal yang lama dalam pimpinan Tuhan untuk menggenapi nubuatan Tuhan dalam kehidupan. Ya, karena hal-hal yang baru ini kadang kita takut memulai. Apakah itu mungkin bisnis baru, atau pindah ke suatu kota, ke tempat yang baru, atau apapun hal yang baru. Kadang-kadang kita takut untuk memulai. Padahal itu bisa saja menjadi cara Tuhan untuk menggenapi nubuat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu, dia melakukan itu karena untuk menggenapi nubuatan di dalam kehidupannya melalui Yesaya. Ya, seperti ditulis, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam dalam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, jadi di tempat inilah, Bapak Ibu, akhirnya Yesus berkata apa? Dia memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Bagaimana dia akhirnya, Bapak Ibu, message yang sama yang Yohanes sampaikan. Ya, Yohanes berkata bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Message yang sama Yesus sampaikan kepada orang-orang di sana. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, Bapak Ibu. Ya. Jadi melalui peristiwa Yesus tampil di Galilea ini, Bapak Ibu, kita bisa mempelajari beberapa hal yang saya harap bisa membuka pikiran kita. Ya. Kadang-kadang situasi dan kondisi yang mungkin sudah tidak memungkinkan, Bapak Ibu. Mungkin mengalami jalan buntu. Mungkin sudah tidak bisa dilanjutkan.
itu kadangkala Tuhan mau kita untuk menemukan pintu yang baru, ya, jalan yang baru, di mana di sana Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kita, ya, dalam pekerjaan, mungkin bahkan di dalam pelayanan, dan banyak hal, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau lakukan, Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, ya. Dan disitulah Tuhan akan menggenapi nubuatan-nubuatan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan dalam kehidupan kita, ya. Dan akhirnya kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata seperti ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan karena kasih-Nya menolongku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jalan hidup orang benar. Jadi jalan-jalan kita ditetapkan oleh Tuhan. Tiap langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Hidup kita bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada dalamku. Apapun yang saya lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita mengikuti tiang awan, tiang api itu kemana dia memimpin kita. Percayalah Bapak Ibu, hal terbaik di dunia ini adalah menggenapi rencana Tuhan, nubuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, seperti ada semboyan yang mengatakan, we help you to fulfill your destiny. Setiap kita punya rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau setiap tujuan Tuhan dalam kehidupan kita benar-benar tergenapi dalam kehidupan kita. Sehingga panggilan Tuhan dalam kehidupan kita maksimal. Seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, kalau kita lihat Paulus, kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, dia mengikuti tiang awan dan tiang api. Dimanapun dia berada, Bapak Ibu, Roh Kudus memimpin langkahnya. Dia menyebutkan dirinya sebagai tawanan roh. Di mana roh menyuruh dia berangkat, dia berangkat. Dan salah satu cara Tuhan adalah melalui situasi dan kondisi yang mungkin sudah tidak memungkinkan dalam kehidupan kita, untuk kita melangkah ke dalam sesuatu yang baru, di mana di tempat yang baru itu Tuhan akan melakukan perkara besar, dan Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mungkin mengalami pintu yang tertutup saat ini, apakah mungkin di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan di dalam apapun dalam kehidupan kita, berdoalah. Kemungkinan besar Tuhan mau mencarikan pintu yang baru dalam kehidupanmu. Di mana ada yang pintu yang tertutup, di situ ada pintu baru yang dibukakan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya.